Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Istana, numpang eksis, prestasi Anies. Jakarta dinobatkan sebagai kota terbaik dalam acara penganugerahan Sustainable Transport Award 2021. Penghargaan itu diberikan atas kemajuan yang terjadi di sebuah kota, utamanya pada sistem transportasi publik dan mobilitas. Mengutip dari keterangan redaksi Kompas, penghargaan ini diberikan pada kota yang mengalami perbaikan mobilitas dan inovasi sistem transportasi. Penilaiannya setiap tahun diadakan. Anies menjadi gubernur tahun 2017, menggantikan gubernur arogan Ahok. Selama memimpin DKI pastinya sudah banyak yang Anies lakukan, dan itu pun sangat dirasakan oleh warga Jakarta. Anugerah Sustainable Transport Award atau STA dilakukan setiap tahunnya. Ya, mungkin kami pun belum nemu kapan penghargaan ini dimulai untuk pertama kalinya. Namun dari catatan, kota New York pernah mendapatkan penghargaan sebagai kota terbaik dalam urusan transportasi dan inovasi pada tahun 2009. Nah, berikut ini adalah daftar lengkapnya dalam 10 tahun terakhir. Di tahun 2020, Pune, India. 2019, Fortaleza, Brazil. 2018, Dar es Salaam, Tanzania. 2017, Santiago, Chile. 2016, Yichang, Tiongkok. 2015, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, dan juga Sao Paulo, Brazil. 2014, Buenos Aires, Argentina. 2013, Kota Meksiko. 2012, San Francisco, Amerika Serikat. 2012, Medellin, Kolombia. 2011, Guangzhou, China. 2010, Ahmedabad, India. Artinya ajang ini memang sudah berlangsung lama dan bukan diadakan 2-3 tahun ke belakang, di mana Anies baru memegang jabatan Gubernur DKI. Selama DKI dipimpin oleh Jokowi dan Ahok, apakah pernah Jakarta masuk nominasi atau minimal namanya ini masuklah juara 10 besar, 5 besar, ataupun 3 besar? Ternyata nggak pernah kan? Anies memimpin tahun 2017 dan DKI menjadi runner-up, juara 2 pada tahun 2019, di mana juara pertamanya adalah kota Pune, India. Artinya sejak di tangan Anies, Jakarta ini sudah masuk nominasi. Tahun 2020, Jakarta pun naik peringkat urutan 1. Ada progres dan ada perbaikan dari tahun sebelumnya. Jakarta dinobatkan sebagai juara pertama mengalahkan kota-kota besar dunia. Sebuah prestasi pribadi Anies saat dirinya memimpin DKI. Ya maaf sih kalau harus ngakak baca tweet si Panjol, kok bisa-bisanya numpang prestasi Anies untuk naikkan nama Jokowi dan Ahok? Ini sih ibarat anak dan guru lesnya. Seorang anak tidak mengalami perkembangan di tangan guru lesnya. Nilai di sekolahnya pun biasa-biasa saja. Ketidakmampuannya menyerap pelajaran sekolah menyebabkan ia harus menerima jam tambahan belajar secara private agar bisa mengejar ketertinggalan dari murid lainnya. Berganti satu guru ke guru lainnya belum ada perubahan. Bahkan di guru yang sebelumnya sang anak menjadi ketakutan. Guru yang galak dan suka menyalahkan. Barulah pada guru yang terakhir ini sang anak menunjukkan prestasi. Dia mulai mengerti dan mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Pemahamannya pun bertambah karena sang guru les menampilkan cara yang berbeda. Nilai akademiknya di sekolah pun langsung naik. Yang awalnya tidak masuk 20 besar, perlahan namun pasti mulai merangkak naik, hingga menempatkan diri pada posisi tertinggi, menjadi nomor 1 di sekolahnya. Amazing kan? Logikanya, apabila prestasi itu diklaim sebagai sumbangsih guru les sebelum-sebelumnya, apakah itu masuk akal? Jika indikatornya mengenal angka dan huruf, maka peranan guru TK lah yang harus disebut. Namun dalam proses pengembangan, peran guru les terakhirnya lah yang lebih dominan. Dia mengenali karakter si anak. Dia buat program belajar yang mengikutkan anak aktif untuk bertanya, seperti dialog. Dia buatkan rumus-rumus menarik agar anak mudah dalam memahami soal. Dia buatkan contoh soal pada sesuatu yang menjadi kegemarannya untuk merangsang daya pikir anak. Hingga akhirnya sang anak merasa enjoy menyerap pelajaran itu. Kalau sudah enjoy, maka prestasi tinggal menghitung hari. Itulah yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam membangun DKI. Saat mulai menjabat, Anies langsung merangkul masyarakat Jakarta yang selama dipimpin oleh Ahok hidupnya terkotak-kotak.
Mereka yang punya pengalaman kelam dengan Pemprov digandeng, diberikan solusi atas permasalahan yang tidak selesai. Yang kaya nggak bisa semena-mena dengan uangnya, yang miskin nggak harus terpinggirkan karena kesibukan ibu kota. Pertama yang dilakukan Anies membangun manusianya. Budaya yang dulu terkontaminasi dengan cara Ahok memimpin dirubah total, dan sudah ada perbaikan. Selesai di sini, barulah Anies memulai membangun kotanya. Banyak inovasi Anies dalam memanjakan warga Jakarta, khususnya di bidang transportasi. Trotoar diperlebar memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Jembatan penyeberangan diperbaiki dan dipercantik agar tidak ada lagi warga yang takut melintasi. Armada Transjakarta ditambah. Angkot dimodernisasi, terintegrasi dengan aplikasi. Jalur sepeda dibuat di berbagai sisi, dan hasilnya apa? Jumlah warga yang menggunakan angkutan massal terus bertambah hingga tembus 1 juta per hari sebelum pandemi. Sedikit banyaknya apa yang dilakukan oleh Anies ini ikut andil mengurangi kemacetan. Jokowi dan Ahok memimpin DKI, apa yang mereka hasilkan di bidang transportasi? Pastinya ada, namun tidak membawa hasil yang membanggakan dan diakui dunia. Malah yang menjadi pemberitaan justru keberadaan ratusan bus rongsok yang menunggu tuannya. Dalam kacamata saya ini, malah mereka menumpuk armada bus di sebuah lahan kosong, bukan menyebarkannya di jalanan ibu kota. Lahan kosong yang menjadi museum ratusan bus teronggok meminta pertanggungjawaban. Om, ini bus loh. Benar, kepemimpinan itu ibarat estafet. Pemimpin sebelumnya pasti berperan dan programnya akan dilanjutkan oleh pemimpin setelahnya, karena sebuah kepemimpinan mempunyai durasi. Tapi kenapa nama Jokowi Ahok saja yang diklaim panjol? Kenapa nggak sebutin juga sejak era Foke? Jika mau nyeleneh lagi tanpa peranan Ali Sadikin, Jakarta nggak mungkin punya jalan-jalan hebat saat ini. Karena di era Ali Sadikin pembangunan jalan menggunakan pajak judi. Menurut Ali Sadikin, anggaran minim membuatnya harus ekstrim, melegalkan judi dan pungut pajaknya untuk pembangunan ibu kota. Atau mau sebut peranan si Pitung untuk melawan company? Jokowi Ahok pimpin ibu kota, nggak sekalipun penghargaan SCA mereka dapatkan. Sebuah prestasi itu membutuhkan pengakuan, diakui dunia dan diamini oleh warga yang merasakan. Nggak bisa bila hanya satu pihak saja. Dunia mengakui tapi warga malah mencibir karena faktanya nggak mereka rasakan. Untuk penghargaan SCA tahun ini, saya yakin sih warga setuju 100% bahwa penghargaan itu sangat tepat. Karena mereka merasakan, sejak di tangan Anies, ibu kota memang sudah berubah dan memanjakan pengguna fasilitas umum dan transportasi massalnya. Segitunya ingin menumpang prestasi, membuat si Panjul ini merendahkan Jokowi dan Ahok dalam tweetnya. Kenapa nggak bawa bidang dan jabatan mereka saat ini untuk menaikkan nama? Apa ayo prestasi Ahok di Pertamina? Apa prestasi Jokowi selama 1 tahun pimpin Indonesia? Bahaslah prestasi di jabatan masing-masing tokoh, dan pujilah saat itu diakui dunia dan masyarakatnya. Jangan hanya menumpang nama dalam prestasi orang lain. Buat Anies Baswedan dan warga Jakarta, selamat menikmati pengakuan dunia untuk DKI. Halo gengs, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Biar kalian gak bosan-bosan untuk menunggu kabar menarik dan juga ter-up-to-date dari 651 Safa. Gengs, kabar kali ini datang dari Gubernur Anies Baswedan, Gubernur Indonesia yang dipuja-puja di seluruh Indonesia. Sebuah gambar dengan narasi bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dinobatkan sebagai gubernur terbaik di dunia beredar di media sosial. Wah, narasi tersebut dilengkapi dengan foto Anies bersama dengan sejumlah tokoh dari berbagai negara. Dalam foto tersebut, Anies berdiri di barisan paling depan. Nah guys, salah satu akun di Facebook yang membagikan narasi itu adalah akun dengan nama Ana Safia, yakni pada hari Selasa 21 Januari 2020 dengan isi lengkap narasi sebagai berikut. Congratulations Pak Anies Baswedan. Alhamdulillah satu lagi prestasi Pak Anies Baswedan yang buat kami bangga. TV nasional gak pernah meliput.
Terima kasih Pak Anies, Anda mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Lalu, apakah benar Anies Baswedan dinobatkan sebagai gubernur terbaik di dunia?